Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kini disebut-sebut bakal digantikan oleh beberapa sosok yang telah diincar oleh Prabowo Subianto. Bahkan, keempat calon pengganti Sri Mulyani tersebut telah diramalkan oleh media asing, khususnya outlet berita Bloomberg. Media asal Amerika tersebut memperkirakan skenario kala Prabowo Subianto berhasil dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. Adapun diramalkan bahwa ketika Prabowo Subianto naik tahta, ia memilih beberapa sosok Menteri Keuangan yang bakal menggantikan Sri Mulyani. Bloomberg setidaknya menyebut 4 orang calon Menteri Keuangan, yakni Budi Gunadi Sadikin, Kartika Wiroatmojo, Mahendra Siregar, dan Royke Tumilaar. Lantas, bagaimanakah perbandingan pendidikan antara Sri Mulyani dengan keempat calon Menteri Keuangan Prabowo tersebut? Kita simak ulasan berikut ini. Adapun Sri Mulyani memulai pendidikan tingginya di Universitas Indonesia dan meraih ijazah untuk gelar sarjana ekonomi. Usai tamat S1 di tahun 1986, Sri Mulyani kemudian terbang ke negeri Paman Sam untuk berkuliah di University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Selama 2 tahun kuliah di Amerika Serikat, Sri Mulyani kemudian memperoleh gelar Master of Science of Policy Economy. Kemudian beliau menetap di Amerika Serikat dan belajar di kampus yang sama untuk mengejar gelar PhD of Economy. Kemudian pendidikan Budi Gunadi Sadikin. Sosok Budi Gunadi Sadikin mempunyai latar belakang pendidikan yang jauh dari karirnya saat ini. Hal itu membuat Bloomberg menilai bahwa Budi Gunadi cocok untuk bekerja di bawah kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan. Adapun pria yang kini menjabat sebagai Menteri Kesehatan itu merupakan tamatan fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sama seperti Sri Mulyani, Budi Gunadi juga kuliah di Amerika Serikat. Beliau merupakan tamatan Universitas Washington dan mengambil jurusan yang sama dengan kala dia berkuliah di S1. Selanjutnya pendidikan dari Kartika Wiroatmojo. Tidak salah bila Bloomberg menilai bahwa sosok Kartika Wiroatmojo cocok untuk menggantikan Sri Mulyani. Penyebabnya adalah pria yang akrab disapa Tiko tersebut menjadi orang kepercayaan Erick Thohir alias Wakil Menteri BUMN. Beliau juga telah mengantongi rekam jejak pendidikan mentereng sebelum berkarir di pemerintahan. Kartika Wiroatmojo memperoleh gelar S1-nya di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar sarjana ekonomi. Sosok yang dahulu pernah menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk ini melanjutkan S2-nya di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Untuk kemudian pendidikan Mahendra Siregar, Bloomberg juga meramalkan bahwa Prabowo mempertimbangkan opsi Mahendra Siregar sebagai Menteri Keuangan di kabinetnya. Mahendra mempunyai rekam jejak karir yang tak kalah dengan sosok Sri Mulyani. Sebab beliau terhitung 3 kali menjabat sebagai Wakil Menteri di kementerian yang berbeda, yakni Menteri Luar Negeri Indonesia di tahun 2019 sampai tahun 2022, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia di tahun 2009 sampai tahun 2011, dan Wakil Menteri Keuangan di tahun 2011 sampai tahun 2013. Usut punya usut, Mahendra Siregar juga merupakan satu alma mater dengan Sri Mulyani, yakni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan yang terakhir pendidikan dari Royke Tumilaar. Beliau adalah sosok yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Royke Tumilaar merupakan alumni manajemen di Universitas Trisakti dan memperoleh gelar sarjana ekonomi. Pria kelahiran Manado ini melanjutkan pendidikannya di negeri Kangguru, lebih tepatnya di University of Technology Sydney untuk memperoleh gelar Master of Business Finance. Itulah dia perbandingan pendidikan antara Sri Mulyani dengan 4 calon Menteri Keuangan Prabowo Subianto. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.